Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Jendriadi MPD, seterusnya teman-teman seperjuangan. Saya Rola Nelmida dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah presentasi ilmiah, yaitu tentang kontribusi mahasiswa terhadap penanggulangan COVID-19. Sejak tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan virus corona ini masuk ke Indonesia. Berbagai kebijakan ditetapkan untuk menghambat penyebaran virus mematikan ini. Salah satunya diberlakukan lockdown, di mana masyarakat diminta bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, serta beribadah dari rumah. Apakah teman-teman masih ingat pertama kali kita diliburkan selama 14 hari karena virus ini? Sungguh, itu merupakan 14 hari yang sangat panjang. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus dari golongan SARS-CoV-2 yang sering juga disebut dengan virus corona. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menyebar dengan cepat antar sesama manusia, sampai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Adapun gejala-gejala apabila kita terinfeksi virus corona. Gejala awal biasanya menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Kalau gejala berat, bisa mengalami demam tinggi, batuk berat, sesak nafas, atau nyeri dada. Mungkin gejala-gejala tersebut sudah sering kita jumpai. Namun, kita harus selalu waspada karena virus ini termasuk virus yang berbahaya dan mematikan. Nah, kita sebagai mahasiswa yang cerdas dan bijak, meskipun saat sekarang ini kita masih berkuliah dari rumah, berkegiatan dari rumah, tentu tidak menutup kemungkinan bagi kita bahwa tidak melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan hal kecil sebagai bantu penanggulangan terhadap virus ini, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Adapun hal-hal tersebut adalah yang pertama, memakai masker. Mungkin banyak yang merasa sedikit sesak nafas ketika memakai masker. Untuk itu, kita harus tahu bahwa virus corona ini dapat menyebar melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu, kita harus memakai masker ketika berada di luar rumah. Seperti saya yang tinggal di perkampungan, ada beberapa orang atau sekelompok orang yang ketika memakai masker agak merasa sedikit resah, seperti nenek-nenek atau para lansia misalnya. Nah, di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa situasi dan kondisi kita saat sekarang ini memang seperti ini. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketika berada di luar, kita sering secara tidak sengaja memegang suatu benda atau permukaan di mana kita tidak mengetahui apakah benda tersebut bersih atau tidak. Maka dari itu, kita harus lebih sering mencuci tangan dari sebelumnya. Yang ketiga, membawa hand sanitizer. Bila tidak ditemukan tempat untuk mencuci tangan, hand sanitizer ini bisa kita gunakan untuk menjaga tangan tetap bersih. Selanjutnya, menjaga jarak. Ketika kita ada keperluan pergi ke tempat ramai seperti ke bank, ke supermarket, atau ke tempat lainnya, selain memakai masker, kita harus tetap menjaga jarak. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi orang yang berada di samping kita. Apakah dia membawa virus atau bagaimana, kita tidak tahu. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga jarak. Selanjutnya, vaksinasi. Vaksinasi ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID. Mungkin banyak kita mendengar bahwa vaksin itu tidak baik, tidak halal, atau bisa menyebabkan sesak nafas, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus yakin bahwa itu hanya berita hoax saja. Kita harus sadar bahwa yang dilakukan pemerintah itu hanyalah untuk kebaikan kita, rakyat Indonesia.
Maka dari itu, kita harus mendukung penuh kebijakan pemerintah ini selagi itu merupakan hal yang positif. Kemudian, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Ini adalah hal paling penting karena jika kita terpapar virus, apabila kita memiliki sistem imun yang kuat, maka sistem imun ini akan berusaha melawan dan mengalahkan virus tersebut. Yang terakhir yaitu saling berbagi. Kita sama-sama merasakan susahnya, sulitnya, atau dampak buruknya dari wabah COVID ini. Apalagi dari segi ekonomi. Semuanya merasakan kesulitan. Dan apabila kita mempunyai mungkin hal-hal yang lebih atau barang-barang atau apapun yang bisa dibagi, bagilah. Yang mungkin itu bisa membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita di lingkungan sekitar kita. Setelah kita melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik dan benar, insya Allah kita terlindungi dari segala virus berbahaya. Semoga COVID ini cepat menghilang dan kita bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan kepada teman-teman semua, mohon di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.